Tentang Islam dan Tuban, tersebutlah nama Syekh Maulana Maghdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dan di pesisir utara Jawa inilah beliau berkiprah memilih jalan tablik yang damai, membawa ajaran agama Islam yang syarat toleransi. Semua terbungkus indah oleh Sunan Bonang dalam syiar dan syair. Is the chanting of zikr revealed at night, what makes the strong safe, free from diseases, free from all calamities. Tuban, located on the northern coast of Java Island, was famous during its time as one of the maritime trade landing port areas, so it became an open and dynamic area due to contact with foreign traders. Tuban is a strategic area that has played an important role in the history of the archipelago, particularly in the spread of Islam on the island of Java. Sunan Bonang is the moniker given to Syekh Maulana Maghdum Ibrahim. Finally, he chose peaceful tabligh by incorporating Shi'ar into literary arts that the natives could understand. Until now, Islam has been able to grow in the midst of the plurality of beliefs and religions that exist on Wali Tuban's earth through an artistic approach. Kalpataru peninggalan Sunan Bonang ini memiliki pesan atau cita-cita sesuai dengan Kalpataru itu sendiri, yaitu pohon harapan, bahwa kehidupan beragama itu tidak membatasi kehidupan sosial. Jadi justru dengan beragama ditunjukkan Sunan Bonang saling bekerja sama, saling bersatu satu sama lain. Itu cita-cita Sunan Bonang untuk menyatukan umat beragama. Jadi cita-cita keharmonisan lah yang didengungkan Sunan Bonang sejak berabad-abad yang lalu. Di Kalpataru ini bisa kita lihat ada beberapa ornamen. Pertama adalah ukiran atau relief masjid. Masjid yang digambarkan di sini masjid dalam bentuk arsitektur Jawa kuno. Dilengkapi juga di depan masjid terdapat bentuk cekungan yang menggambarkan sebuah kolam. Itu ciri khas masjid-masjid tua di Nusantara, memang memiliki kolam di depannya atau mengelilingi masjid tersebut. Ornamen berikutnya atau ukiran berikutnya yang digambarkan adalah sebuah candi. Candi kita ketahui adalah tempat peribadatan umat Hindu, candi Siwa tentunya kalau di Nusantara atau di Jawa. Ini lengkap dengan tangga masuk ke pintu gerbang-gerha, ada kalanya, ada atap yang menjulang tinggi ke atas. Yang berikutnya adalah ukiran kelenteng. Jadi bangunan sakral di sini diwujudkan dengan posisi yang ditinggikan, diletakkan di atas podium untuk membedakan tempat tersebut adalah tempat peribadatan yang suci. Dilengkapi juga di sampingnya ada kepala naga yang identik dengan etnis Cina atau etnis Tionghoa itu tersendiri. Kemudian tempat peribadatan Buddha juga digambarkan melalui wihara yang terdapat di Kalpataru, namun kondisinya sudah aus, sudah cukup rusak, namun kita masih bisa melihat buratan-buratan pada stela atau dindingnya yang menunjukkan dulu bentuknya mirip seperti pagoda atau atap tumpang. Yang terakhir adalah arca orang jongkok. Arca orang jongkok ini cukup unik karena ini adalah masa prasejarah yang seringkali ditemui di tinggalan-tinggalan megalitik. Dengan filosofi adalah orang jongkok itu memiliki bentuk sama ketika manusia masih berada dalam kandungan. Sunan Bonang adalah seorang waliullah bernama Raden Maghdum Ibrahim. Ada yang mengatakan Bonang dari alat musik yang diciptakan beliau, yaitu seperangkat gamelan yang bernama Bonang. Ada versi juga yang mengatakan bahwasanya ketika beliau diajak ayahnya menuju di Tartar, beliau mendapat julukan Bong Ang. Namanya adalah Bong Ang. Ketika berada di Yunan, beliau dipanggil sebagai Nam Biang Song.
ayahnya bernama Bong Siwu atau Sunan Ampel. Itu di sana panggilannya seperti itu. Beliau berdakwah mulai dari kecil memang langsung ditangani oleh ayahnya Sunan Ampel bersama kakaknya Sunan Derajat, Sunan Giri yang merupakan putra dari Maulana Ishaq. Selanjutnya beliau juga pernah belajar ke Samudra Pasai untuk mempelajari tentang agama Islam, sampai ada yang versi yang mengatakan beliau sampai ke Mekah, belajar di Mekah. Disinilah beliau mengambil tempat dakwah, yaitu di pesisir di sebelah barat Tuban, yaitu di Lasem. Namun jangkauannya adalah daerah Bojonegoro, Tuban, Blora, dan Pati. Itu adalah wilayah beliau berdakwah, karena tiap-tiap kota yang ada pelabuhannya itu sudah ada tempat-tempat yang harus ditempati. Kalau di Surabaya sudah ada Sunan Ampel, di Gresik itu ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, ya, ada Sunan Giri. Di Sedayu atau Pelabuhan Sedayu itu ada kakaknya yaitu Sunan Derajat, dan di daerah Pelabuhan Tuban beliau mengajarkan Islam di daerah ini dan sekitarnya. The history of Sunan Syiar was inscribed in a Dutch script. The dissertation was entitled Het Boek van Bonang. Buku Het Boek van Bonang ini di akhir ceritanya itu menceritakan tentang cerita akhir dari seorang pangeran di Bonang. Jadi dari situlah maka para ahli ini menyebut buku ini adalah bercerita tentang Sunan Bonang di Tuban. Dari itu Sunan Bonang ini perkiraan konon bahwasanya sekitar 1525. Sebenarnya inti dari buku ini sendiri adalah tentang suluk, tentang pitutur-pitutur yang terkait dengan tasawuf di dalam ajaran Islam, ya. Ajaran utama yang disampaikan Sunan Bonang itu menyampaikan Islam dengan penuh kasih sayang, dengan cinta tadi, ya. Sehingga Sunan Bonang sangat menghargai toleransi, ya, beragama di waktu itu, karena dia mendakwahkan dengan baik tapi tidak menyinggung mungkin kepercayaan yang sebelumnya, ya. Makam daripada Mbah Sunan Bonang yang ada di belakang ini adalah diberikan tangga, yaitu Suryo Mojopahit. Jadi ada nisannya, itu logonya itu Suryo Mojopahit, bahwasanya benar Sunan Bonang berada di Tuban. Sedangkan makam-makam yang lain tidak ada. Jadi itu adalah salah satu stempel kerajaan kepada orang-orang yang merupakan raden atau keturunan daripada raja dan bupati. Selain hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, Sunan Bonang juga meneladankan ajaran hablum minanas atau hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui sebuah tradisi yang masih terjaga hingga saat ini, yakni bubur syuro. Nilai yang bisa kita ambil dari Sunan Bonang tentang pembagian bubur syuro ini adalah berbagi. Ini selaras juga dengan perintah para Rasul dan para wali Allah. Pada waktu itu beliau juga menyarankan weneono mangan marang wong kang lesu. Jadi sebelum kita berdakwah, kita harus melihat psikologi masyarakat. Kalau masyarakat dalam keadaan lapar, lalu kita memberikan ceramah atau memberikan masukan nasihat, tidak akan bisa masuk karena kebutuhan mereka bukan nasihat,
Kebutuhan mereka adalah makan, makanya disebutkan wenehono mangan dateng wong kang lesu, dan wenehono teken dateng wong kang wuto. Berikanlah tongkat kepada orang buta, berikanlah baju kepada orang yang mudo atau orang yang telanjang. Ini adalah konsep dakwah haliyah, konsep dakwah sesuai dengan keadaan yang diterapkan oleh Mbah Sunan Bonang. Selain sebagai ulama, Sunan Bonang juga dikenal sebagai maestro budaya. Maka tak heran dalam menjalankan syiar agama Islam, Sunan Bonang sangat identik dengan penggunaan media kesenian dan budaya. Bahkan, salah satu tembang gubahan Sunan Bonang, yakni Tombo Ati, masih sangat populer hingga saat ini, yang mengajarkan bagaimana manusia mendapatkan kedamaian spiritual dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tombo ati iku ana 5 perkara kaping pisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono. Kanjeng Sunan Bonang kala itu melakukan siar melalui syair itu menggunakan media apa yang ada di masyarakat itu. Adanya gamelan itu yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan syiar supaya masyarakat itu mau mengakui dan mau mengakui ajarannya, karena tanpa itu masyarakat pada waktu itu tidak merasa ditemani, tidak merasa ikut di dalamnya, jadi ikut memiliki. Itu salah satu sarana strategi Sunan Bonang syiar melalui syair tembang Tombo Ati dengan menggunakan alat musik gamelan, terutama bonang, terus kendang gitu. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni